Oke, selamat siang. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan kebijakan hubungan industri di Indonesia. Kami dari kelompok 4 yang disusun oleh Lamus Nulang, Din Rosinaga, Tegar Tembunan. Jadi cara kami membuat video ini dilakukan dengan video virtual dikarenakan adanya magang di luar kota. Oke, kebijakan hubungan industri. Kebijakan industri diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumber daya pemerintahan untuk menjalankan suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sektor atau industri tertentu, dan jika diperlukan untuk perusahaan tertentu, dan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Faktor masukan adalah salah satu bentuk regulasi. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, bekerja, atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan industrial atau industrial relation adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, di karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha atau industrial peace. Pada Undang-Undang Dasar Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal angka 16, hubungan industrial didefinisikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan Industri Indonesia. Visi pembangunan industri nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional Indonesia adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai negara industri maju baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala negara APEC pada tahun tersebut, liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. Sebagai negara industri maju, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar, antara lain: 1. Memiliki peran dan kontribusi tinggi bagi perekonomian nasional. 2. IKM, memiliki kemampuan yang seimbang dengan industri besar. Baiklah, saya Dino Sinaga akan melanjutkan penjelasan materi kami. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, di mana kontribusi industri kecil ditambah industri menengah sama atau mendekati kontribusi besar selama kurun waktu 2010 sampai 2020. Industri harus tumbuh rata-rata 9% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10%, 17%, dan 6%. Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa strategi outcome yang terdiri dari: 1. Meningkatnya nilai tambah industri, meningkatnya pengusahaan pasar dan luar negeri. 3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri. 4. Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan. 5. Menguat dan lengkap struktur industri. 6. Meningkatnya sebaran pembangunan industri serta meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Industrial mempunyai fungsi yang berbeda dalam melaksanakan industrial. 1. Pemerintah. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pekerjaan atau buruh dan serikat pekerja. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja
serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, dan mengembangkan keterampilan dan keahlian serta ikut mewujudkan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 3. Pengusaha. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerjaan atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Hubungan industrial dilaksanakan melalui 8 sarana, diantaranya 1. Serikat pekerja atau serikat buruh. Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja dan serikat buruh. Serikat pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi kepentingan pekerja atau buruh, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kemudian untuk mewujudkan fungsi dan melaksanakan hubungan industrial, maka serikat pekerja berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi. 2. Organisasi pengusaha. Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Organisasi ini mewadahi para pemimpin perusahaan yang merupakan mitra kerja serta pekerjaan dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi ini dapat terbentuk atas dasar jenis atau sektor usaha, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, atau tingkat nasional. Baiklah, sekian dari penjelasan dari materi saya yang akan dilanjutkan oleh Tegar Tambunan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Tegar Tambunan dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kelompok kami. Lembaga kerjasama bipartit. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Susunan keanggotaan dalam lembaga ini meliputi pengusaha dan pekerja yang ditunjuk secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerjaan di perusahaan. Lembaga kerjasama tripartit. Keanggotaan dari lembaga ini meliputi unsur pemerintahan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Lembaga kerjasama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintahan dan pihak yang terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah. Selain itu, lembaga ini terdiri dari 2 elemen, diantaranya 1. Lembaga kerjasama tripartit nasional. 2. Provinsi dan kabupaten atau kota lembaga kerjasama tripartit sektor nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Selanjutnya, peraturan perusahaan pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Kemudian, kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan atau musyawarah antara serikat pekerja, serikat buruh, atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pada dasarnya, peraturan ini mencakup ketentuan sebelum bekerja,
selama bekerja, dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja meliputi ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial, dan lain-lain. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lembaga ini berfungsi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja, buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka pengusaha dan pekerja, buruh atau serikat pekerja, serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang, yaitu dengan jalan mediasi atau konsiliasi. Bila proses tersebut tetap gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan hubungan industrial. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, jadi sekian hasil presentasi kami tentang kebijakan hubungan industrial Indonesia. Jika ada kekurangan kata, kalimat, atau susunan kata yang tidak bagus, atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.